Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Kampung Longbeliu. Coba lihat-lihat profil PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Off Grid Power Plant Berau. Pembangunan PLTS 518 kW. Desa Longbeliu Juli 2017. Selesai 2018. MCAI Aku Energi ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ke 165 kepala keluarga Pak ya. Kalau sekarang yang pakai berapa? Lebih. Lebih ya. Nah, lebih. Okay. Terus tambah bangunan umum kan lebih dari 185. Nah, ya kita sekarang bersama Bapak Kepala Desa Longbeliu Kecamatan Kelai Kabupaten Berau. Nah, sekarang ini sudah 6 tahun Pak ya berarti ya? Iya. Sudah 6 tahun. Dikelola oleh BUMDes. Ya, BUMDes. BUMDes. Terus itu yang memanfaatkan berapa? 165 kepala keluarga. Iya, 165 yang di data awal kan, tapi sekarang lebih ya. Banyak. Oh, ada 300 kepala keluarga? Kalau di RT 123 enggak sampai. Oke. Oh, ini ya Pak ya, ya. Ini sekarang ini jalan nih Pak ya sekarang ya. Iya, tapi hanya untuk di sini. Yang arah ke kampung dimatikan dulu karena menghemat baterai kan. Oh iya. Jadi sekarang lagi ngecas. Jadi kalau normalnya ini 24 jam berarti. 24 jam. Satu kepala keluarga biasa berapa dayanya yang bisa dipakai? Rata-rata maksimal. Kalau yang rata-rata kan sekarang ini kan meterannya itu 900 watt. Bisa dipakai itu ya. Itu berarti bisa dipakai kulkas bisa? Bisa. AC bisa juga ya? Bisa. Ada juga yang nambah daya. Oh gitu. Nambah daya bisa ya? Bisa. Pembayarannya pakai prabayar ya Pak ya? Prabayar. Oke, jadi sebenarnya bagus ya. Pak, ini dikelola ada BUMDes atau gimana Pak? Ya kalau skema ini kan memang dia di bawah BUMDes. BUMDes ya pengelolanya. Untuk pengelola hariannya dia ada pengurusnya sendiri. Ada pengurusnya ya. Karena dia ini kan bentuknya PT iya. Jadi salah satu unit usaha di BUMDes namanya usaha PLTS. Nah, itu yang jadi masalah kadang-kadang kalau rusak itu ya, itu biayanya tuh ya kan ya. Kalau dulu masih ada Akuo kan itu banyak ditanggung Akuo. Untuk perbaikan tuh Pak ya. Kalau dari pendapatan dari usaha ini rata-rata satu bulan berapa? Kalau dari laporan mereka sih sekitar 14-16 juta ya Pak ya. Tetapi dan itu dipakai untuk gaji. Untuk gaji. Sehingga belum ada saving untuk perbaikan Pak ya. Iya. Belum lagi kalau dia rusak kan tidak ada pemasukan sama sekali. Kayak kemarin sampai sebulan tidak nyala itu tidak ada yang beli voucher, tidak ada pemasukan juga mereka. Oh gitu. Jadi itu ya. Jadi ini masalahnya seperti itu ya. Ini kita nggak boleh masuk ya. Oh, ini apa Pak perawatannya Pak biasanya Pak? Perawatannya apa ini biasanya? Paling pembersihan panel. Pembersihan panel gitu aja ya. Nggak ada sama sekali ya ya. Oke, sekarang ini masih di supervisi sama PT Aqua enggak? Tidak lagi. Kalau Aqua ini kan sudah habis kontrak ya. Sudah habis kontrak. Jadi sudah diberikan full kepada desa ya. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi ada masalah apabila kalau ada rusak, dananya nggak ada ya. Iya. Kalau dari desa nggak bisa Pak ngambil apa untuk memberikan penyertaan modal atau membantu pembiayaan perbaikan. Bisa temuan kah atau gimana? Kalau lewat BUMDes bisa. Bisa. Cuman kan kendalanya ketika kerusakannya itu butuh yang besar sekali, kita kan terbatas juga. Terbatas. Tidak bisa setiap saat memberi bantuan ya. Iya. Karena dia usaha ya, harus jelas juga ya. Barangnya juga barang mahal semua. Gitu ya. Jadi intinya tidak bisa desa itu membantu secara terus menerus ya. Iya. Harus dia sehat sebenarnya Pak ya. Nah sekarang gini Pak, ini kan skemanya dia ini adalah anggaplah tanda petik kayak swasta gitu Pak ya. Kalau koordinasi atau sinergi dengan PLN itu mungkin kan nggak? Sudah pernah kita sampaikan. Itu gimana? PLN pengakuan sih tidak mengelola ini. Tidak jadi bisa. Kalau mau diserah terimakan itu mereka tidak berani. Kenapa tidak berani?
Ya karena ya tahu perhitungan biayanya mungkin lebih. Visibility-nya mungkin enggak. Kalau frekuensi rusaknya 1 bulan atau setahun itu berapa kali Pak kira-kira? Sering juga atau lambat, jarang rusak? 2 tahun terakhir ini sering. Sering. Yang rusak itu apa Pak? Terakhir yang rusak itu UPS-nya. UPS. Dan UPS itu mahal Pak ya? Mahal, sekitar 30 jutaan. 30 juta. Nah, itu yang kan dipakai ketika dia mati terus dihidupkan, dia starternya itu harus pakai UPS itu. UPS itu untuk starter ya. Iya. Starter ya. Sistemnya ini kan agak rumit ini karena sudah masuk kategori listrik pintar itu kan. Saking pintarnya orangnya kalau. Tapi yang operator tadi itu memang sudah ahli Pak ya, dilatih ya. Mereka dulu dilatih. Dilatih sama PT Aquo ya. Iya. Jadi memang sebenarnya sudah ada teknisinya, cuma kalau alat yang rusak tuh yang mungkin agak sulit ya. Iya. Makanya tetap butuh pendamping sih, kalau masih didampingi seperti Aquo kemarin lancar aja. Itu pendampingan berapa lama dulu Pak? Selama didampingi itu lancar ya 5 tahun itu ya. Lancar ya. Tapi setelah 5 tahun ditinggal. Nah itu, dan alat-alatnya sudah banyak yang sudah tua ya. Dan desa sendiri tidak bisa langsung ya. Tidak bisa langsung. Aturan-aturan APBD, APBK-nya kan. Kalau lewat penyertaan modal sih bisa, cuman terbatas juga kan. Terbatas. Yang terbatasnya juga ini Pak, saya ketentuannya tuh, nah aturan-aturan dari penganggaran itu kan juga tidak mudah ya. Anggaran negara lah bahasa kan. Tidak bisa langsung gitu ya. Beda kalau seperti kampung lain statusnya listrik kampung gitu ya, kayak yang pakai genset itu kan sudah memang aset kampung. Kalau di sini kan aset kampungnya tapi sudah diserahkan ke BUMDes. BUMDes ya, dan tidak bisa langsung ya. Oh gitu. Kalau Pak, kalau komunikasi dengan ini kan sekarang listrik itu kan domainnya kewenangan provinsi ya, bukan kewenangan berawal lagi ya. Nah, ada nggak pernah terkomunikasi dengan SDM Pak? Belum, secara ini belum. Belum ada ya. Maksudnya siapa tahu kan cari solusinya kan? Iya. Gimana? Karena di satu sisi ini adalah mungkin wilayah khusus ya, jaringan khusus ya, beda dengan jaringan PLN biasa. Kedua hitungan hitungan biayanya kan mungkin berbeda ya dengan. Mungkin ya bisa ngobrol-ngobrol nih dengan SDM Kalimantan Timur ini Pak ya. Iya, sebenarnya sih kita perlu juga cari petunjuk ke sana kan, karena terakhir waktu PLN survei ke sini itu status Long Beliau ini masuk wilayah usahanya PT Aquo. Wilayah usaha PT Aquo, sehingga PLN tidak bisa masuk. Kalau kemarin kan sempat kita minta ya paling enggak, kan ini kan PLTC-nya hanya menjangkau sampai RT 3. RT 3. Sementara jalan poros kita keluarnya kan ke RT 4 kan. Nah paling enggak kalau memang tidak bisa di RT 3, jalan porosnya dipasangi jaringan gitu kan. Karena warga kita juga kedepannya akan membangun ke arah situ. Terus membangun ya. Yang jalan ini kan. Karena status wilayah usaha tadi mereka tetap tidak bisa. Oh gitu. Kalau tadi tidak ada itu bisa aja mungkin di sini belum dibangun dulu jaringan, tapi sampai ke ujung kampung itu bisa ya. RT 4 sana kan bisa masuk sebenarnya. Jadi hitungannya mungkin wilayah tadi itu satu kampung ya. Iya. Sehingga PLN tidak boleh masuk ya. Masuk. Padahal secara realnya kan jangkauan jaringan hanya 3 RT aja padahal ya. Iya. Nah, padahal mungkin dulu dipersiapkan untuk satu kampung, tapi kan kalau lihat kondisinya sekarang dengan pemakaian masyarakat yang 3 RT ini sudah beban ya. Bebannya kapasitasnya 500-an. Tapi pemakaian sudah di atas 300-400 ya. Iya. Sehingga mungkin riskan betul kalau keluar lagi ya. Kalau siang gini aja masih bisa ini. Tapi ketika malam yang mendung begini, biasanya baterai tidak terisi penuh. Jadi kalau seperti gini, kayak gini nih, ini hitungannya mendung Pak ya? Iya, mendung. Sehingga tidak maksimal untuk ngisi daya ya. Oh gitu, kecuali panas betul ya baru ya. Oke. Cuma ini dia ngisi, cuman memang bebannya berat. Jadi ketika dia umpamanya sudah 70% itu dinyalakan siang, dia tetap bisa mencapai 100. Tapi ketika malam itu cepat sekali turunnya. Turun ya. Oh, makanya sengaja dimatikan ini. Iya, kalau mau dikuatkan sebenarnya nambah baterai, cuman kan baterainya seperti tadi harganya mahal ya. Oke, jadi keluhannya di situ Pak ya. Ya, mudahan nanti ditonton sama SDM ini Pak. Oke, jadi begitu. Baterai kan mungkin sekitar 30%, mendung 3 hari masih bisa nyala. Nah, gitu ya. Sebenarnya peluangnya kan bisa pakai pedanan karbon nih Pak ya. Iya.
Jadi kan ya kalau kita melihat selisih emisi yang dikeluarkan dari misalnya bahan bakar fosil dengan PLTS kan sangat potensial kan. Ini kan sama sekali tidak ada pengeluaran emisi kan. Sedangkan bahan bakar fosil itu kan lumayan ya. Itu bisa jadi potensi cari investor ya. Ya selisihnya lumayan itu ya. Tanda petik bisa dijual lah ya hutannya, asalkan masyarakat mau menjaga hutan kan. Harusnya bisa jadi potensi yang bisa dijual ya. Pak, kalau ini apa nih Pak? Ini kantornya. Kantornya ya. Ini kantornya ya. Nah, seperti alat-alat seperti AC, pendingin di dalam itu kan juga suatu saat itu akan harus diganti. Iya. Nah, kalau lihat kondisi keuangan mereka sesuai laporan sekarang ini, nggak bisa. Berat, ya. Makanya ada rencana juga kan dari mereka sendiri minta kalau yang mungkin akan ada pengurangan karyawan mereka juga supaya tidak minus lagi gitu. Tapi 4 orang tuh cukupkah atau gimana? Atau kurang atau lebih? Sebenarnya kalau mau efisien bisa dikurangi karena sekarang mereka untuk penjualan token kan dia pakai aplikasi. Nah, jadi sebenarnya admin itu cukup 1 gitu ya Mas? 1. Oh gitu. Kalau dulu kan manual, semua orang datang ke sini beli kan. Kalau sekarang dia makanya kantornya sering tutup juga. Karena di rumah bisa ya? Iya. Iya benar gitu aja ya. Oke, jadi itu tantangannya Pak ya. Dan saya juga sebenarnya dengan teknisinya kemarin yang datang ke sini, coba juga kalau bisa seperti PLN atau PDAM bisa dititip ke warung-warung, titip bagi hasil gitu kan, kasih aplikasinya ke warung-warung kan, kayak orang beli tokennya ke situ aja. Iya, itu juga gitu ya. 10.000 jadi 12.000, 2.000 punyanya toko gitu, sama aja. Mau aja Pak mereka tuh udah kan. Oke, ya ini intinya perlu didiskusikan sebenarnya ya. Oke, ya makasih banyak nih Pak Lurah nih sudah menjelaskan, mudah-mudahan nanti dapat solusi yang jangka panjang ya Pak ya, sehingga operasionalnya PLTS ini bisa lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan ada yang investor ya yang kepingin mengambil peluang ini ya, tadi ya masalah perdagangan karbon ya. Ya makasih banyak ya. Demikian diskusi kita dengan Pak Lurah terkait dengan profesionalisasi PLTS Kampung Longmuliu, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Mereka punya fasilitas PLTS yang sudah hampir 8 tahun ya Pak ya. 8 tahun, 7 sampai 8 tahun yang dipakai untuk masyarakat ya. Tapi sekarang demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.